Kemudian Asy-Syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan hasanan. Qala al-muallifu, dan beliau menukilkan perkataan al-muallif. Manil muallif huna ya syabab? Naam, ay muallif kitab Matan al-Jurumiyah, yaitu penulis kitab Matan Jurumiyah. Dan muallif kitab Matan Jurumiyah ini mengatakan wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin-nasbi fi at-tathniyati wal jam'i. Apa maknanya? Adapun ya, maka ya ini merupakan tanda bagi apa? Bagi nasab. Pada tathniyah wal jam'i, pada isim tathniyah dan isim jama'. Namun jama' yang dimaksudkan di sini adalah jama' apa? Apakah jama' mudzakkar salim, jama' muannats salim, atau jama' taksir? Tentunya yang dimaksudkan di sini adalah jama' mudzakkar salim. Oleh karenanya perkataan al-muallif rahimahullahu taala yang dinukilkan oleh Asy-Syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin-nasbi fi tathniyati wal jam'i. Yang dimaksudkan dengan al-jama' di sini adalah jama' mudzakkar salim. Baik. Kemudian beliau Asy-Syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan qabla an natajawaz. Wa ma ma'na hadha ya syabab? Apa makna dari kata qabla an natajawaz? Sebelum kita melangkah terlalu jauh dengan pembahasan yang akan kita bahas ini, hadha huwal ma'na. Ini makna dari perkataan tersebut. Sebelum kita melangkah pada pembahasan jam'ul muannats as-salim yunsabu bil kasrah, bahwasanya jama' muannats salim dia dinasabkan dengan kasrah. Karena di sini al-muallif, penulis kitab Matan Jurumiyah, mengatakan bahwasannya ya merupakan tanda bagi nasab pada jama'. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan kita pengertian. Sebelum kita melangkah pada pembahasan ini terlalu jauh, maka perlu diingat kata beliau. Apa yang perlu diingat? Bahwasannya jama' muannats salim ia apa? Dinasabkan dengan kasrah. Oleh karenanya ketika judul kitab ini ia adalah pengganti daripada nasab, maka apakah jama' muannats salim masuk kategori yang akan kita bahas ini atau tidak? Tentunya tidak. Ini makna perkataan siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai pensyarah kitab Matan Jurumiyah ini. Baik. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan wa bi ayyi syai'in yurfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wa bi ayyi syai'in yurfa'. Wa ma ma'na hadha ya syabab? Apa makna dari kata wa bi ayyi syai'in yurfa'? Dengan apa ia dirafa'kan? Dia dhamir ini kembali ke mana? Jama' muannats salim. Mumtaz. Dengan apa jama' muannats salim tersebut dirafa'kan? Ini perkataan siapa? Asy-Syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian beliau menjawab bid dhammah. Jama' muannats salim dia dirafa'kan dengan dhammah. Semisal ketika antum mengatakan ja'at mu'minah, mu'minatin atau mu'minatun. Ja'at mu'minah, mu'minatun. Dia di situ dirafa'kan dengan dhammah. Maka ini maksud dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa bi ayyi syai'in yurfa'. Yang dimana dhamirnya kembali kepada jama' muannats salim. Maksudnya adalah jama' muannats salim itu dirafa'kan dengan apa? Jawabannya adalah bid dhammah. Dia dirafa'kan dengan dhammah. Baik. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan syarahnya dengan mengatakan al-ya'u takunu alamatan nasbi fit tathniyati wal jam'i. Al-ya'. Ini perlu antum garis bawahi perkataan beliau tersebut. Al-ya'u takunu alamatan nasbi fit tathniyati wal jam'i. Sahih? Sahih hadha ya syabab? Nah, sahih? Al-ya'. Nah, unzur ila al-ya'. Kata beliau, ya merupakan tanda nasab. Kapan?
ya merupakan tanda nasab? Nah, ketika yakni pada tathniyah, isim tasniyah atau yang disebut dengan istilah isim musanna atau muannas? Musanna, alhamdulillah, masih fokus. Baik, wal jam'i atau jamak. Dan yang dimaksudkan oleh beliau jamak di sini tentunya adalah jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Sekali lagi, ketika beliau mengatakan wal jam'i di sini yang dimaksud bukan jamak muannats salim atau jamak taksir, namun jamak mudzakkar salim. Karena pembahasan yang berkaitan dengan ya menjadi tanda apa? Nasab. Dan ya menjadi tanda nasab pada jamak mudzakkar salim, tidak pada jamak muannats salim atau tidak pada jamak taksir. Paham? Baik. Kemudian beliau menyebutkan at-tathniyatu sabaqa alaina anna ma'naha ma dalla ala itsnaini bi ziyadatin aghnat an muta'atifaini muttafiqaini lafzan wa ma'na. Adapun yang berkaitan tentang isim tathniyah atau pembahasan yang terkait dengan isim tathniyah tersebut telah kita bahas. Telah kita bahas, kata beliau. Sabaqa alaina, telah dibahas. Dan maknanya pun demikian, telah dibahas oleh beliau di dalam kitab ini. Ma dalla ala itsnaini bi ziyadatin aghnat an muta'atifaini muttafiqaini lafzan wa ma'nan. Baik. Yang dimaksudkan dengan isim tathniyah atau isim musanna tersebut adalah isim yang menunjukkan apa? Dua. Isim menunjukkan dua orang atau dua buah benda. Paham tom? Bisa dipahami sekarang? Alhamdulillah. Baik. Kemudian beliau menyebutkan hasanan. Baik. Idzan al-mutsanna yurfa'u bil alif wa yunsabu bil ya'i. Ma makna idzan? Jadi, hadza huwa. Jadi, kata beliau rahimahullahu taala, al-mutsanna yurfa'u bil alif. Mutsanna dirafa'kan dengan alif. Wa yunsabu bil ya. Kita fokus pada pembahasan sebelumnya yang telah kita bahas dan kita syarah. Apa kata beliau rahimahullahu taala? Al-mutsanna. Kita membahas isim mutsanna. Dia dirafa'kan. Nah, yurfa'u bil alif. Bil alif. Taib. Bil alif. Taib. Dia dirafa'kan dengan apa? Dengan alif. Taib. Kemudian dia dinasabkan dengan yunsabu bil. Dia dinasabkan dengan dia. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasannya isim tasniyah tersebut dia apa? Dirafa'kan dengan alif dan dinasabkan dengan ya. Yang tanda rafa'nya adalah apa? Berupa huruf atau harakat? Huruf. Yang tanda rafa'nya berupa huruf. Paham? Adalah tanda rafa apa? Nah, nasab. Di sini alif tanda rafa dari afwan. Ya adalah tanda nasab. Alif adalah tanda rafa. Pada isim apa? Pada isim tasniyah. Isim yang menunjukkan makna dua. Antum mau dua? Masya Allah. Baik. Kemudian apa kata beliau rahimahullahu ta'ala? Kita lanjut. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan jam'ul mudzakkar salimu ma dalla ala akthar min itsnaini ma'a salamati bina'il mufradi. Adapun jamak mudzakkar salim. Maka jamak mudzakkar salim ini adalah jamak yang menunjukkan apa? Lebih dari dua. Lebih dari dua. Apa makna lebih dari dua? Nah, yakni berawal dari tiga. Maka inilah jamak.
3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Inilah yang dimaksudkan dengan jamak. Terkhusus pada jamak mudzakkar salim, kata beliau rahimahullahu taala, jamak mudzakkar salim ini adalah jamak yang lebih dari 2. Nah, jamak yang lebih dari 2. Ma'a salamati bina'il mufrad. Dan bina mufradnya ini tidak berubah. Tidak berubah sama sekali bina mufradnya ini. Berbeda dengan jamak apa? Kemarin jamak taksir. Yang ketika antum mendapatkan qalam, apa jamak taksirnya? Aqlam. Kitab jamak taksirnya? Kutub. Perhatikan antara qalam dengan kutub. Berbeda antara bina mufradnya, yakni pada kata kitab adalah bina mufradnya kitabun. Kemudian jamak taksirnya menjadi kutub. Berbeda apa tidak? Berbeda. Adapun jamak mudzakkar salim ini dia tidak berbeda antara bina mufrad dengan ketika berupa jamak, namun hanya mendapatkan apa? Penambahan saja. Maka apa kata beliau rahimahullahu taala? Nah, wa in syi'ta faqul ma jumi'a biwawin wa nun. Maka jika engkau ingin mendefinisikan jamak mudzakkar salim, maka boleh engkau mendefinisikan bahwasannya jamak mudzakkar salim tersebut adalah jamak yang dijamak. Apa makna jamak yang dijamak? Jamak yang pembentukan jamak tersebut dengan adanya waw dan nun, atau dengan tambahan waw dan nun. Tentunya dengan tambahan waw dan nun ini ketika dia apa? Marfu. Ketika dia marfu, bukan majrur. Adapun ketika mansub, inilah tema pembahasan kita, maka dia dimansubkan dengan barakallahu fiikum. Paham? Allah yubarik fiikum. Baik. Kemudian apa kata beliau rahimahullahu taala, melanjutkan syarahnya, jam'ul mudzakkar salimu yurfa'u bil wawi wa yunsabu bil ya'i. Antum garis bawahi poin tersebut. Nah, jam'ul mudzakkar salim yurfa'u bil wawi. Nah, poin. Yurfa'u bil wawi wa yunsabu bil ya'i. Baik. Di garis bawahi poin. Jamak mudzakkar salim. Kita bahas jamak mudzakkar salim, perkataan beliau rahimahullahu taala. Ini baru pengenalan tentang jamak mudzakkar salim, dan sekaligus dalam pengenalan tersebut telah masuk pada bab yang kita bahas ini. Kata beliau rahimahullahu taala, jamak mudzakkar salim ini boleh engkau artikan dengan jamak yang ditambahkan dengan waw dan nun. Jamak majumi'ah biwawin wa nun atau kita lambangkan dengan majumi'a bi waw wa nun. Baik, majumi'a bil waw wa nun. Jamak yang yang jamaknya tersebut dibentuk dengan penambahan apa di situ? Waw dan nun. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini dia dirofakkan dengan yurfa'u biddam yurfa'u masya Allah, yurfa'u biddam bil wawi. Nah, fokus. Baik, ini masih jam berapa ini? Belum jam 9. Yurfa'u bil wawi. Sekali lagi. Perhatikan, jamak mudzakkar salim. Kata yang pertama, jamak yang dibentuk dengan adanya tambahan waw dan nun. Mungkin enggak dia ketika jamak yang dibentuk dengan tambahan waw dan nun ini dia apa? Kemudian marfu dirafa'kan dengan dhammah? Mungkin? Enggak mungkin. Paham? Maka kata beliau rahimahullah taala, yurfa'u bil waw. Dia dirafa'kan dengan waw. Paham? Mafhum? Wa yunsabu
bil ya'i. Taib. Kemudian dia dinasabkan dengan apa? Dengan ya. Kemudian dinasabkan dengan ya. Antum paham maknanya? Inilah mana untuk ya, yang Anda buat untuk menunjukkan nasab, mansub. Taib. Kemudian dia dinasabkan dengan apa? Istilah yunsab, atau kita tulis dengan isim nam. Yunsabu bil ya. Yunsabu bil ya. Wa yunsabu bil ya. Boleh antum katakan, oh jamak mudzakkar salim ini adalah jamak yang dinasabkan dengan nun. Boleh? Nah, tidak boleh. Karena di situ dia hakikatnya dirafakkan dengan waw dan dinasabkan dengan ya. Baik. Mafhumun? Nah, ketika antum sudah memahami apa yang telah kita bahas ini, maka terjawab sudah pembahasan kita. Sudah terpenuhi pembahasan kita pada malam hari ini. Yakni ya betul. Ya anil fathah. Ya sebagai pengganti daripada fathah. Kenapa sih ya sebagai pengganti daripada fathah? Kita ketahui tanda nasab, asal dari tanda nasab adalah apa? Fathah. Adapun furu' dari fathah inilah yang pertama adalah berupa ya, boleh. Furu' yang kedua juga berupa apa? Berupa alif, boleh? Boleh. Baik. Kemudian berupa kasrah, boleh. Baik. Maka inilah yang ketika antum mendapatkan tema dari pembahasan kita, niyabatul ya'i anil fathah, maksudnya adalah ya ini ketika ya berupa ketika kalimat tersebut mansub, maka boleh mansub ini dinasabkan dengan ya sebagai pengganti daripada fathah. Ini makna dari perkataan tersebut. Allah barik fikum. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, taqulu fi tathniyah. Nah, sekarang beliau beralih membahas tentang tathniyah, isim tathniyah, isim yang dua. Apa kata beliau? Ra'aitu rajulaini. Saya melihat dua orang laki-laki. Rajulain. Saya melihat dua orang laki-laki. Wala yasihu an taqul ra'aitu ar-rajulani. Maka yang benar adalah engkau mengatakan ra'aitu ar-rajulain dengan apa? Dengan tanda nasabnya di situ adalah ya. Nah, fokus. Nah, alhamdulillah. Dengan tanda nasabnya adalah ya. Sekali lagi, pembahasannya adalah berkaitan dengan ya. Maka tidak ada lagi apa? Istilah fathah di situ. Jika berkaitan dengan apa? Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wala yasihu an taqul, maka enggak boleh engkau katakan dan enggak benar juga ketika engkau mengatakan ra'aitu rajulan. Aku melihat dua orang laki-laki. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, ar-rajulani dengan ar-rajulaini, nah, memiliki makna yang serupa. Namun dalam kaidah bahasa Arab ini jauh berbeda. Ar-rajulain, ketika antum mengatakan ra'aitu ar-rajulain, ini kalimat yang benar. Orang yang memahami kaidah bahasa Arab pasti mengatakan yang benar ini. Bukan ra'aitu ar-rajulan, ini pasti salah. Kenapa? Karena ar-rajulani di situ adalah marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Al-alif. Al-alif niyabatan anil fathah li'annahu ismun sanna. Paham? Ini dia. Adapun ketika antum mengatakan ra'aitu ar-rajulain. Ar-rajulaini di sini adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi apa? Al-ya niyabatan anil fathah li'annahu ismun musanna. Dikarenakan dia adalah isim musanna. Paham tak? Allah yabarik fikum. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa taqulu fil jam'i, dan boleh engkau mengatakan pada jamak mudzakkar salim. Ingat maksud dari perkataan beliau yang mengatakan al-jam'i di sini adalah jamak mudzakkar salim. Maka boleh engkau mengatakan, dan ini yang benar ketika engkau mengatakan ra'aitu al-muslimina pada jamak mudzakkar salim. Sekali lagi tema kita pembahasan tentang apa? Ya. Dan ya ini masuk pada dua tempat. Yang pertama adalah isim tathniyah dan yang kedua adalah isim jamak mudzakkar salim. Maka ketika antum mengatakan ra'aitu al-muslimina, saya melihat kaum muslimin.
Saya melihat kaum muslimin. Banyak enggak kaum muslimin di situ? Banyak orang enggak? Lebih dari 2. Lebih dari 2, 3, 4, 5, bahkan 1000 juga antum boleh mengatakan ra'aitul muslimin. Ra'aitul muslimin. Taib. Apa kata beliau rahimahullahu taala? Wala yasu an taqul. Namun enggak boleh engkau mengatakan dan enggak benar juga ketika engkau mengatakan ra'aitul muslimuna. Boleh? Salah pastinya. Karena al-muslimuna di situ adalah marfu. Sementara ketika antum mengatakan ra'aitu, maka yang dibutuhkan oleh ra'aitu tersebut adalah maf'ul bih. Dan maf'ul bih ini menuntut antum menjadikan ia apa? Mansub. Dan mansubnya inilah yang sedang kita bahas. Mansubnya dengan menggunakan wa. Ya, alhamdulillah masih fokus. Nah, dan mansubnya ini menggunakan al-ya. Maka yang benar adalah ra'aitu al-muslimina, bukan ra'aitu al-muslimuna. Baik. Apa kata beliau? Lanjut beliau rahimahullahu taala, li'annaha idza nusibat yajibu an takuna bil ya'i wallahu a'lam. Dikarenakan apabila dia dinasabkan, idza nusibat, dia dinasabkan yajibu an takuna bil ya'i. Wajib dia dinasabkan dengan menggunakan apa? Ya. Wallahu a'lam, kata beliau rahimahullah ta'ala. Maka ringkasnya bahwasannya isim yang tanda nasabnya menggunakan ya adalah apa tadi? Adalah isim mudzakkar tasni, isim mudzakkar salim dan tasni. Maka isim yang tanda nasabnya adalah dengan ya, yaitu pada isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Baik. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Nah, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, adapun safhah selanjutnya di situ tercantum as'ilatun ala ma sabaq, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan, namun sebelum Anda cukupkan, Anda mohon maaf kepada antum jika ada salah-salah bahasa atau salah tingkah laku sehingga membuat antum tersinggung. Sekali lagi Anda meminta maaf, baik bagi antum yang berada di sini maupun yang sedang ikut belajar lewat online ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.